Iya, ngojek. Rencana nggak mau ngojek, cuman lihat-lihat kok memangkas waktu 8 jam, wah jauh berarti. Alarm jam 1 juga nggak tunggu 12 sampai jam 3, akhirnya jam 3 wis kontal-kontal kan. Langsung masak. Sekitar jam 5 itu kabut dan naik semua. Udah peteng, suasana wis kayak tinggal berdua sampai deg-deg itu kerungu denger kok. Itu ringan sih. Iya, ringan. Enggak sampai capek banget. malah kalau kata saya nyantai banget di Arjuna. Iya udah nelan harga pulau ya. Daripada bingung duduk termenung, lebih baik naik gunung. Gunungnya Gunung Raung. Boyo, jumpa lagi dengan saya Sugi Kiti. Ini kita lagi mau kongko-kongko di teras rumah, di rumah. Nah, di sini sengaja dan kebetulan juga tetangga rumah saya itu ada dua bersaudara adik kakak yang entah udah lama entah baru, saya juga baru tahu dia ternyata mulai gemar naik gunung atau mulai senang menekuni naik gunung. Yang satu adiknya masih sekolah SMA, yang kakaknya udah swasta, dia mengelola pekerjaan yang ada di desa ini mana-mana. Siapa mereka? Silakan perkenalkan diri, monggo. Ya, dari saya dulu. Nama saya Didi Setia Asmoro. Kelahiran asli sini. Oh, enggak. Kelahiran saya dari Nganjuk, Kota Angin. Lahir sana 2004, pindah ke sini 2007. Mulai pindah ke sini 2007. Jadi sekolah di sini. Nganjuk. Kamu tahu Nganjuk nggak? Nganjuk. Iya tahu. Nganjuk itu bahasa Sunda. Oh, artinya ngutang. ngutang. Enggak tahu. Ngutang. Kalau Ya. kamu? Kalau saya ya habis mati kelahiran di Nganjuk kan 2007 pindah ke sini tuh. Nah itu saya lahir di Banyuwangi pas 2000 lahiran. Iya, asli produk Denmark. Lahiran 2007, nama Ahmad Agustri Faisal. Agustri Faisal. Kok panggilannya Faisal? Soalnya lahirnya pas bulan Agustus. Kayak kemarin nggak pakai nggak pakai Agus. Agustri Faisal. Ahmad Agustri Faisal. Oh ada Ahmad. Iya. Faisal. 4 nama diborong semua. Soalnya yang ngasih nama banyak. Nggak Iya. pengen Biar adil ambil semua. Nah kemarin itu saya ngadep Pak Lurah kan. Iya. Malam itu nggak sengaja sebenarnya diajak ke tempat Pak Lurah. Sampai bisa jawab nggak? Kalau saya juga bingung tuh, saya nggak bisa jawab waktu tanyain gini. Kalau pertanyaannya kenapa kamu naik gunung, saya bisa jawab karena ada gunung. Tapi dia nanyanya, opo enak naik gunung itu? Opo sih sampean rasain kok? Kalau naik gunung di gunung itu apa yang nikmatnya di mana, pertanyaan itu? Nggak bisa jawab. Kalau kamu bisa jawab nggak? Kalau untuk menjawab nggak bisa. Cuman saya bisa balikin tanyaan. Kayak, oke, karena Mbak Lura kan kayaknya enggak. Gini aja, dibalik aja. Sama kayak orang mancing. Apa sih yang digoleki wong mancing itu apa? Padahal iwak di ikan pasar kan banyak. Tinggal pilih kalau butuh ikan. Cuman Tapi kalau naik gunung nggak bisa beli iya nggak bisa. Ya, Makanya itu nggak bisa dibeli. susah tuh kemarin saya jawab
pertanyaannya, akhirnya saya diem aja ya. Tapi saya coba juga, sama persis banget analoginya kayak ya sama pak. Kayak uang mancing itu pak, apa enaknya uang mancing pak, sudah nungguin gitu. Padahal kan bisa beli, tapi kan orang nggak mau beli, kenikmatan mancingnya itu yang susah. Kata dia, oh ya beda lah, naik gunung kan capek, kayak gitu loh. Apa jawabannya dia, uang mancing kan tinggal duduk di joran, udah duduk tenang. Belum tahu ya mancingnya yang di sungai-sungai. Kalau yang di laut modalnya banyak, waktunya Harus menghadapi alam, mbak. iya sama. Resikonya besar. Nah kalau kamu kalau ditanya begitu, apa Ya. sih enaknya naik gunung? Ya kan namanya juga hobi kan. Ya kan banyak seperti hobi-hobi yang lain. Terus ngapain jauh-jauh ke gunung? Hobi-hobi lain kan juga ada yang capek seperti hobi apa ya? Ya seperti hobi lari. Ya yang jauh-jauh itu kan termasuk capek tuh. Ngapain capek-capek lari? Orang namanya hobi ya kan kesenangan kita pribadi. Iya, pada akhirnya emang nggak bisa diceritakan. Iya. Kenikmatannya tuh apa, Tidak bisa. naik gunung capek segala macam. Yang kalau yang pasti kalau buat saya tuh jadi apa ya, ya saya bilang tuh naik gunung tuh kayak filosofi hidup gitu. Jadi kan kita naik gunung nih capek, terus penuh perjuangan lah ya, maksudnya repairnya juga harus bagus, fisiknya juga harus bagus, sama kayak orang hidup tuh kan gitu, mulai dia lahir, sekolah, besar, nyari nafkah segala macam, meniti karir nih, udah di puncak nih, udah jadi pimpinan, suatu saat taruhlah jadi presiden, tetap harus turun kan, Iya. mau jadi direktur apa, Harus turun lagi. harus ada yang menggantikan gitu. Ya, ngapain juga lama-lama Selamanya juga kita di ada puncak. Nah, itu filosofi kehidupan kalau naik gunung. Sesuatu yang udah nyampe puncak udah pasti harus turun. Kalau nggak turun ya bubaran gitu. Ya kedinginan lah. Iya. Bingung. Cuma biasanya orang-orang tuh apa, kalau di kehidupan bedanya kalau dia udah di puncak malas turun. Malas dulu ya. Karena menikmati kenikmatan apa ya, duniawi. Itu kan pasti kita capek tuh. Filosofi itu juga kepake juga, misalnya ada juga kan yang dicariin kerja sama bapaknya gitu kan, tahu menjabat jadi itu sih. Kalau naik gunung tuh udah nggak perlu naik, dia pakai helikopter aja nyewa. Iya, Itu kan Kayak kayak gitu gitu. ya. Nah ini kan kemarin tuh kayak di Rinjani kan ada banyak kecelakaan yang terakhir juga begitu. Akhirnya ada wacana yang sebaiknya pemula gak boleh naik Rinjani gitu kan. Iya. Iya dengar. Saya juga bingung tuh kalau pemula. Nah ini kan sampean berdua belum ke Rinjani ya. Belum. Tapi sebagai apa namanya gambaran, ini mereka berdua, satu kalau gunung yang pendek Keranti udah, Udah. terus kemudian Raung karena halaman belakang rumah. Ya. Tapi Gunung Raung ini kalau menurut saya udah mungkin ada 5 kali ke Gunung Rinjani dan sudah berkali-kali naik Raung. Tingkat bahayanya itu sebetulnya lebih bahaya naik Raung ya. Tapi yang kalau saya bandingkan itu buat pemula Gunung Raung aja bahaya, apa namanya, kalau Rinjani itu dianggap bahaya, Gunung Raung ini jauh lebih Jauh bahaya, lebih bahaya. dibanding kalau membandingkan dengan Rinjani. Rinjani itu bahayanya paling ada 2, satu mau summit, yang kedua ke arah danau Segara Anak. Itu kemarin kan udah dipermudah juga pakai tangga-tangga. Lalu maksud saya tuh gini, kemarin waktu Diki pertama kali naik Raung itu ada guide-nya nggak? Nggak ada. Kamu ada ya? Iya, Iya. bareng. Misal bareng. Ini ngerasa ya wis kayak iya dalaman, kayak udah menyatu aja gitu.
Ya yang penting dimanapun harus hati-hati, itu Tetap siap. utama. Berarti nggak harus dong pemula dilarang kerinjani ya. Nggak harus juga ya, lihat anaknya, lihat karakter orangnya. Kalau Mungkin nggak ceroboh, yang kalau ini menurut saya nih, kalau nggak misalnya sebelum ke Gunung Raung kamu ada nggak lihat referensi-referensi tentang Gunung Raung itu? Misalnya dari YouTube atau dari medsos sebelum Eh, itu. sebelumnya ada, cuman kan beda sama yang saya lewatin itu. Kalau Serang Selatan yang mau saya tuju, saya nggak ada Belum ada referensi, referensi nggak sama ada. sekali. Malah puncak itu yang saya bayangin sama yang saya lewat kali beda. Yang saya bayangin kan bukan sampai di vegetasi yang batu-batu, enggak. Yang saya bayangin cuma punggungan, cuman tinggi gitu. Hutan desa. Ya. Begitu nyampe di sana, Iya, apa yang di kenyataannya itu gimana? iya hampir nyerah awalnya. Kayak lihat, wah kayak ini jalur. Kayak hampir balik aja, cuman sama temen kan. Sama temen, ayo saya ikut mingginya yuk. Ya saya masih berani, meskipun hampir nyerah itu masih berani. Selagi saya masih, saya pedoman saya gini, pokok aku mampu, ya wis ayo. Tapi kalau dalam hati wis ojo, ya wis nggak berani. Jadi nggak Maksa. benar-benar maksa gitu. Jadi tipsnya apa tuh setelah kamu naik Gunung Raung pada saat itu, saya anggaplah pemula tuh Ya. dan Gunung Raung itu cukup berbahaya. Tips dari kamu sebagai seorang pemula ke pemula lainnya itu apa tuh? Ya cari referensi dulu utama. Kalau emang nggak yakin sama kemampuan diri sendiri, lebih baik cari pendamping. Ya kayak saya kan sekarang banyak sih guys yang mau nganterinnya banyak. Jadi itu utama, kalau nggak percaya sama diri sendiri. Yang utama sih kita siap Secara fisik. fisik, utama itu fisik, terus mental, terus kemampuan kita. Ya sewaktu-waktu ada apa-apa gitu, kita mampu gitu. Misal ada cedera, kita udah bawa antisipasinya, perlengkapan harus bawa, ya harus utama itu. Terus kayak misal ini tersesat, ya kita HP jangan sampai habis baterai. Terus buat navigasi kan, buat Bawa navigasi, baterai cadangan. ya bawa baterai cadangan. Terus ya perlengkapan kayak pisau buat bertahan hidup, survival lah. Itu kan waktu itu udah tahu ilmu-ilmu itu belum kan? Ya anu lah, apa masih mau masuk, cuman udah tahu sedikit ya, cari-cari perlengkapan apa sih yang perlu dibawa. Udah bayangin misalnya nanti tersesat kan. Ya Bawa apa, tali. saya udah lihat makanan yang bisa dimakan di hutan. Udah lihat. Juga mudah busuk. Ya berarti nggak nol banget. Nggak Ada 0-0 banget. referensi tentang mau buat naik gunung ada. Ada. Tapi referensi tentang Gunung Raung ini sendiri belum ada. Berarti misalnya nih, kamu dianggaplah pemula, terus kepengen naik Rinjani. Nah, itu kira-kira apa sih, apa ya pertanyaannya? Jadi bagusnya gimana? Bagusnya menurut kamu kalau sebagai pemula, gue pengen banget ke Rinjani dan terlaksana ke Rinjani, itu Persiapan apa apa? yang kamu berikan? Pertama, selain fisik dan mental, ya kita pelajari dulu, Cari referensi. cari referensi kontur gunungnya kayak gimana, medannya kayak gimana, terus kita mampu nggak. Terus Setidaknya sekarang lebih mudah lah ya. Iya, Ada referensi dengan dari adanya YouTube, sosmed. itu bisa buat membayangkan, oh ya Jalurnya kayak gini nanti di jangan sini. sampai misal kayak logistik, kita udah rencana 3 hari, ya jangan dipasin 3 hari, Dibawa dilebihkan. kan, Ya atau dilebihkan, cadangan. ya 3 hari buat 4 hari atau 5 hari, ya nggak tahu, kita nggak tahu ada apa di saat perjalanan, kan udah siap. Nah, kemarin ini yang saya benar-benar salut ya tadinya, tapi saya yakin karena kamu berdua udah naik Raung yang waktu itu berangkat ke Argopuro, itu sebenarnya saya mau ikut, tapi karena
satu. Ya saya baru juga tinggal di sini, belum sempat ada waktunya. Dan itu saya terus terang aja, begitu kamu cerita tentang apa namanya, dari mulai naik Baderan, kan itu belum boleh lintas. Iya, belum boleh Sekarang lintas. udah boleh lintas. Ya, salah satu objek yang paling menarik, yang cukup menarik, ikoniknya si Argopuro itu kan taman hidup. Ya. Berarti otomatis kan kamu harus balik lagi tuh. Iya. Coba ceritain mulai yang pendakian Argopuro tuh. Ya kalau Argopuro itu kan awalnya udah naik ke Raung kan bareng Om Sugi. Nah itu udah banyak pelajaran. Oh, ternyata naik gunung bukan hanya sekedar ke puncak terus balik lagi, kita harus antisipasi misal tersesat. Nah itu mulai cari-cari referensi seperti jalur-jalurnya, nanti misalnya sampai habis ojek sampai mata air 1 itu tracking, cari informasi seperti estimasi waktunya itu ke tempat camp selanjutnya itu berapa menit, itu udah cari informasi Sebelum itu ya sebelum naik. Nah, cerita pendakiannya sendiri gimana waktu itu? Berapa hari, berapa lama, terus dan sebagainya? Dari itu saya udah rencana dari Baderan lagi, tapi taman hidup. Jadi kan yang harusnya lintas itu saya tektok, saya Iya, yang balik lagi. nggak lintas. Jadi cerita awal saya udah rencana sama Isal 3 hari 2 malam misal. Ini misalnya 3 hari 2 malam, soalnya saya kan ngambil waktu 3 hari itu udah lama buat libur kerja kan, Ya motong hari waktu. kerja. Nah terus udah ayo ndelok-ndelok Start dari Baderan. langsung ke perjalanan aja. Ya. Start dari Baderan itu pagi, saya berangkat dari sini jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Dari sini jam 3 subuh, nyampe sana setengah 7. Nyampe base camp. Ya, setengah 7 pagi nyampe base camp, registrasi, pembayaran sudah selesai. Langsung naik ojek. Itu bungkus nasi saya dari bawah. Bungkus nasi buat sarapan. Saya nggak sarapan itu start itu. Jadi langsung ojek, start jalan jam 9 sampai habis ngojek itu ngojek dari bawah itu jam 8, terus sampai turun dari ojek itu jam 9. Jam 9. Jadi start jalan dari Mata Air 1 itu jam 9. Oh, ojek ke Mata Air 1. Iya, Iya. ojek. Rencana nggak mau ngojek, cuman lihat-lihat kok memangkas waktu 8 jam, wah jauh berarti. Jauh itu. Satu hari. Akhirnya saya langsung ngecek Mata Air 1, langsung jalan naik sampai itu sampai Sabana kecil sih. Sabana Sabana besar. Sabana Iya. besar Ada besar 2 Sabana itu yang Iya. Iya. sebelum Cikasur kan. Iya. Iya. Mata Air 2, Mata Air 1 jalan, Mata Air 2 sarapan. Oh, Makan bekal yang tadi. Iya. Bekal kan saya bawa bekal 2, yang sebungkus dimakan berdua. Jadi baru jalan lagi, langsung nyampe Cikasur, langsung nggak berhenti tuh, Habis langsung Mata Air Cikasur. 2 langsung arah Cikasur, baru makan lagi di Cikasur. Nyampe Cikasur jam 2. Jam 2 siang. Iya. Iya. Hanya nggak tolak-tolak, Iya. jalan terus kuat jalan, capek berhenti nggak ada 5 menit. Sampai Cikasur jam 2, makan bekal itu, terus tidur saya Udah ngecharge energi, soalnya pagi. besok pagi ngelewatin dari puncak Rengganis kan, puncak Rengganis. Kan di Cikasur, Iya, Iya. kan Cikasur. buka tenda di situ. Buka Iya, tenda buka situ. tenda. Habis buka tenda, langsung besok kita Perjalanannya jauh perjalanan. Harus start rencana jam 3 awalnya. Mulai Berarti jalan jam 3. buka tenda, mungkin di situ tidur lebih cepat. Iya. Iya, awak tidur siang jam 3 sampai jam 4. Habis itu masak maghrib itu masak sop, makan jam 9 malam itu tidur. Jam 9 malam tidur, terus jam 3 baru kebangun. Alarm jam 1 itu nggak denger. Alarm jam 1 itu nggak denger. 12. 12. Sampai jam 3. Akhirnya jam 3 wis pontal-pontal Iya. kan. Langsung masak pecel ya. pecel wis cepet-cepet, goreng telur, masak pecel sama mie. Langsung Langsung bungkus jam
setengah 4 berangkat arah Cisentor, nyampe Cisentor 45 menit Ya. dari Cikasur. nggak ada beban kan? Nggak ada Iya, beban iya, ya, sama baik-baik aja sama sama bakaran makanan aja. iya nggak ada beban, barang-barang tinggal di Cikasur semua. Cisentor, subuhan di Cisentor, langsung lanjut sampai Rawambi itu jam setengah 6 setengah 6 sarapan. Iya, sarapan. sarapan. Saya kan ngantuk nggak kuat, tidur setengah jam di sana Kamu nungguin. nungguin. Iya, nungguin. Saya di bawah pohon itu duduk sambil tidur gini. Iya, enak itu di Rawambik. Iya, Iya. airnya melimpah. Dengar suara air sambil tidur, terus bangun ketinginan. Ini sampai Sabana Lonceng itu sekitar jam Cuman setengah jam. setengah jam ya, setengah jam. Iya, nggak ada beban sih. Iya, iki nang gerak iki adem iki. Iya. Akhirnya jalan lagi. Nah, jalanan ya. Iya, jam 9 nyampe di 9, Argopuro. Turun lewat yang Iya, jalur Puncak Hyang. ada Arca 2 itu. Iya. ada itu. Langsung turun kan, turunnya gini. Saya nggak berani berdiri saya. Jadi duduk sambil ngereset. Karena gini banget, vertikal Curam. Iya, banget. terjal banget. Pak. Terjal banget. Saya nggak ada gambaran, soalnya yang lihat di Avenza itu kayak gini anu masih engko balik teko taman hidup gak lewat ini, lewat taman mati, Anu, hutan taman kering. taman Iya. kering. Tembus langsung Cisentor. Langsung Kan Cisentor. kalau dilihat di Avenza itu landai. Ada apa namanya? Melingkar itu. Cemara 5. Iya. Ya dari Cemara Iya, 5 Cemara itu. 5 itu. Jadi turun dulu sampai ke Taman Hidup Ya turun Iya. sampai ke taman hidup jam setengah 1 siang. siang. Iya. Jam setengah 1 Bekal yang foto-foto, satunya dimakan. makan kan bawa bekal dua, Iya, yang satu masak itu. iya, Iya. bawa bekal dua, satu dimakan di Rawambi, yang satunya dimakan di Taman Taman Hidup. Hidup. Udah itu habis dah. Nah, di situ wih, ayo cepat. Nggak ada bekal cadangan lagi. Nggak ada. Ya itu salahnya. Itu bahaya banget itu sebenarnya. Itu yang banyak menyesatkan orang itu di daerah situ, dari Cemara 5 ke Aing Pote ke Iya. Cisentor itu jalannya, dan itu kan udah lama nggak Iya. Iya. diinjek-injek orang itu, dari Iya. tutup udah lama itu. Iya itu. Nah itu dari jadi Khawatir juga saya itu. saya lanjut lagi ya. Dari Taman Hidup sekitar jam 2. Jam 2 lanjut ke arah Cemara 5 itu nggak berhenti sama sekali. Jalan terus. Wis. Cepat pokoknya jalan, kalau ada landai lari. Ada tanjakan jalan. Wis nggak berhenti Ya, pokoknya. itu jalannya Iya, Iya. kan kan nggak terlalu Iya, nggak terlalu jalan, jauh. naik turun. Iya, naik, ada turun, tanjakan savana dikit. itu. Iya. tanjakan dikit jalan, ada landai wis agak lari gitulah. Nah, terus sampai Cemara 5 itu asar jam 3-an. Jauh itu. Cemara 5 jam 3. Saya tidur sekitar 5 menit di sana. Tidur 5 menit. Terus ayo lanjut sambil lihat Avenza yang pecahan jalan Cemara 5 Kanan. ke Iya, di kanan. kanan. Nah, nyampe Nah, itu Cemara masih 5 itu. Optimis itu. Ada Nyampe- jalur, ada nyampe- bekasnya soalnya. Nyampe Cemara 5 itu. Wah, iki paling jalur dimasukin rumputnya segini yo. Wah, balik. Naik lagi paling satu enggak. Naik lagi. Set. Wah, ini pindah lagi. Set. Akhirnya sampai wis paling iki wis terakhir ya. Paling iki wis terak. Saya terabas. Iya, dipaksa. Saya paksa turun, ternyata nganu ini. Vertikal. Saya kira kan cuma rumput biasa ya, ternyata dalam segini. Oh, langsung kayak hilang gitu. Saya- Setelah rumput, Turun, srek, waduh, kok sampe kok jeru, turun lagi, srek. Jadi tambah dalam. satu langkah itu langsung serop, satu langkah serop dalam. Kayak anu apa konturnya kan mengiring gini. Iya. Terus sampai terakhir anu isal turun, aduh itu kena ke madu. Ternyata Iya, sono itu. Itu Waduh. daun dan cuk. iya Iya. daun dan cuy. Aduh, ini kayak iso diterusno iki. Ya, dilihat di Avenza seharusnya ini jalurnya, cuma kok nggak ada. Tulisan. Wes balik aja wes. Akhirnya balik, Balik. naik lihat ke atas, waduh bisa munggah orang. Iya. Saya terkurung di situ itu, terjebak di situ ada 1 jam yang benar-benar nguras tenaga banget. Mau naiknya lepas dari lumpur itu, soalnya kan nginjek itu bukan Berarti nginjek itu tanah. jalan yang salah. Jalan Iya. yang salah, Balik lagi. balik lagi.
Padahal cuma sekitar 50 50 meter. meter yang masuk ke rumput-rumput itu. Cuman kan naik gini. Mau baliknya itu Enggak jalan akhirnya ya gini wis. Layak gatal semua wis. Ketemu jalannya. Ketemu jalan yang ke arah puncak lagi wis. Akhirnya wis memutuskan wis piye-piye kudu muncak meneh dhewe. Kudu sabana lonceng meneh. Ya wis lah akhirnya situ sekitar jam 3 lebih setengah 4 terus jam 4 ya tempat jam 4 jalan dikit asaran salat asar itu saya sudah lemes semua wis kaki ini sudah wis kayak maksimal banget sudah tidur nanti. saya isam salat saya enggak saya tidur salat asar saya tidur Saya asaran sambil mikir habis sholat itu sambil berdoa. Masih kuat apa enggak ngelanjut. isam cuma mikir saya mandar masih kuat Iya. masih kuat Tapi ketemu nggak jalannya? ketemu ya itu sholat Iya. itu di jalur. Sholat di jalur itu. Nggak naik lagi ke puncak kan? Ketemu Oh Iya. enggak nganu naik ke puncak enggak ketemu jalur Nggak sampai nggak ketemu motong itu. Akhirnya Enggak. ke puncak lagi. ke puncak lagi. Oh, Nah ya wes itu ke arah jalan puncak ketanjakan ada landai dikit bisa sholat saya tidur tidur terus bisa selesai sholat minum wes cuman minum itu udah lemes banget wes dari Minum, cuman makan 2 saya kali enggak minum sama sekali soalnya gimana ya, kayak enggak mau baru nurun. ke puncak Argopuro lagi. puncak lagi Kira nggak dari Enggak. kemarin tapi anu ke langsung ke Sabana Lonceng. Iya, oh iya enggak. Iya. Maksudnya lewat jalan itu lagi. Iya. Tapi cuman enggak bukan sampai puncak Argopuronya. Iya. Sebelum puncak Argopuro ada yang kanan itu. Iya Iya. iya benar. Nyari itu pun yang lama. cuman itu aja kan yang turunnya itu saya sambil mikir ini mana simpangan yang dari Sabana Lonceng kok nggak ketemu yang turun dari puncak Arca itu terus sambil naik itu saya lihat Avenza saya zoom mana simpangannya soalnya samar banget ya simpangannya terus Nah. akhirnya ketemu oh, itu yang ke puncak ini yang ke Sabana Lonceng kayaknya terus jalan oh bener ternyata jalan terus ya Itu arah puncak itu maghrib sekitar jam 5 itu kabut udah naik semua udah peteng suasana wis kayak tinggal berdua sampai deg Iya. itu kerungu denger kok akhirnya air habis kan cuman bawa tumbler kok 1 2 saya dari Satu-satu. taman hidup itu udah kayak gak mau nonton soalnya lihat taman hidupnya kan kayak airnya hijau gitu ambil air Iya. di taman itu yang terus itu akhirnya saya doang yang minum cuman saya minum terus karena lapar Kan bisa milih di itu taman hidup tuh kan sebelum taman hidup kalau kita tuh turun iya Ada sungai. ada sungainya. iya sama aja tapi Om. merah juga. air Iya. anu, kayak merah-merah gimana Oh, gitu rumahnya itu. iya terus naik itu wah tertegusan haus kan udah pikiran kemana-mana kayak opo iki yo bakal yo jalur seadot kayak nanjak terus ya, terus dari situ kan saya lihat itu masih 10 kilo sekitar 10 kilo Itu nggak ketemu pendaki sama sekali. nggak ketemu sama sekali saya naik terus ada genangan air di sebelah kiri ya air dari kabut itu kayaknya iya tetesan kan embun. nganu dindingnya kan batu itu kena kabut nyatu Tetesan. ada genangan gitu netes sedikit saya tidurin taruh di tumbler dapat 2 tumbler itu minum lagi isi lagi jalan nyampe Sabana Lonceng itu pas maghrib pas peteng Iya. setelah maghrib udah pas peteng Tapi center bawah. bawa Bawa. headlamp itu nganu apa udah bawa semua power bank headlamp bawa semua saya nggak pakai headlamp Oh, power bank yang gede itu di bawah. bukan anu bawa power bank yang gede. iya saya nggak yang headlampnya cuma 1 saya pakai flash HP kan bawa HP3 emang yang 1 itu buat jaga-jaga nggak pernah dipakai dia cuma buat center gitu Kok begitu nyampe Sabana Lonceng luas simpangan itu Iya. udah aman lah. udah lega aku pelukan kita belum alhamdulillah Itu kan yang saya khawatirin itu kamu ke taman hidup itu nggak turun langsung berhenti jadi Hana harus balik lagi. Iya. Itu gila itu. saya ngiranya nutut nggak sampai malam-malam banget karena itu Iya. agak landai itu jalannya yang Iya. lewat yang Taman tembus di Kering center itu di center. nah itu salahnya yang harus Terus dia saya bayangin gini, banyak banget kayak enggak. Maksudnya banyak sejarah tuh orang kalau hilang di Argopuro itu susah nyarinya karena terlalu luas. Terlalu iya luas. soalnya turun kalau biasanya gunung turun kan langsung ke pemukiman nah itu turun
naik lagi Iya. turun. Itu pegunungan hujan Iya. gitu, nggak kerucut ya. Iya. Kerucut kayak misalnya merbabu aja. Merbabu tuh hampir semua orang kalau hilang di merbabu juga selamat lah rata-rata. Iya. Tapi kalau di Argopuro salah satunya Vincent itu yang nggak ketemu sampai sekarang. Nah itu yang saya khawatirin tuh, mana berani banget. Dan harusnya itu sebenarnya paling, saya aja naik gunung Argopuro pertama kali itu 5 malam. Lintas itu 5 malam demi Baderan tuh. Iya. Apalagi ini cuma 2 malam ya. Iya, 3 malam. 2 malam. 2 malam. 3 hari juga. 3 hari 2 malam. Ya kan tidur di apa namanya, buka tenda di Cikasur. naik Turun lagi. Taman Hidup. Taman hidup naik lagi Cikasur lagi. Iya. Terus gimana Iya. sampai Cikasur jam berapa? Setengah 11 malam. Malam. Saya maghrib. Nah, di Sabana Lonceng itu ada satu tenda. Oh, seneng, udah semangat lagi. Langsung datang ke tenda. Assalamualaikum mas. Oh iya mas, aku di Taman Hidup aku mas. Iya iya mas. Paling jaluk. Ini enggak mas, nambah-nambah tenaga. Oh iya boleh dikasih coklat saya. Dikasih 1 bungkus coklat. Berdua. Terus di saat sholat maghrib saya diem dan di dalam tenda ngobrol begitu. Lanjut saya turun, langsung wis itu kan turun jalannya wis downhill itu lari ya jalan cepet lari karena kalau lari terus saya nggak kuat. Kok bisa itu selain makanan yang kamu bekal nggak bawa Itu. cemilan segala macam? Satu cemilan itu sampai bawa utuh, bawa semua sari gandum, coklat, semua bawa sampai Ya, maksudnya pas kamu dari Cikasur mau ke Taman Hidup Iya. itu kenapa nggak dibekal? ya itu lupanya itu. Lupa ketinggalan. Karena Soalnya keburu-buru cuman masukin bekal nasi sama air yang penting wis naik. Kan saya bawa itu minuman energi itu wis kayak joko-joko PE ono lemes wis gak apa-apa doping gitu yang itu. Ya itu taruh 1 plastik, 1 ada. Ya itu nggak kebawa. Aduh, dari naik itu nyampe sisi Udah cuman yang ke bawah itu bekal nasi itu aja. Nasi Ya aja. untungnya kayak power bank cuman buat antisipasi navigasi itu aman. ya itu kecerobohan Iya. pertama kali kecerobohannya buat pelajaran juga sama teman-teman semua. Kalau mau naik gunung ya di prepare lagi, jangan cuma dari rumah mau naik prepare lagi, mau Jarang summit prepare yang lagi. naik Argopuro cuma 2 malam itu jarang banget. Minimal tuh 3-4 malam. Itu. Terus turun nyampe Rawambi ada nganu kayak open trip gitu. Saya ngobrol sama guide-nya, dimarahin saya sama guide-nya. Mau mas, Argopuro ini gak kena gedolanan. Gimana ya, terlanjur nggak apa-apa. Orangnya di dalam tenda, saya di luar. Tapi Saya pas kalian berangkat itu nggak kepikir kalau cuma mau 2 malam, tak kira yang 4 malam gitu. Umumnya gitu. Iya, karena Argopuro itu bukan cuma panjang tapi asik sebenarnya buat ya, buat saya apa, mau ya. remedi yang lebih nyantai kok. Terus itu dimarahin saya. Kenapa mas? Mana hilang gak kira ketemu nih gini. Gak iso nih gini ki mudun ketemu wong gak iso, kayaknya alas, kabeh alas. Jadi pak, gila ya saya salah cuman gitu aja. Tapi baik orangnya, saya dimasakin mie, dikasih jajan. Dibawain roti. sebelum turun tuh. Iya, Iya, arah masih turun diam. masih di Rawambi. Iya, dia kan naik. Iya, dia mau naik. Nah, Camp di Rawang. itu Iya. rombongan itu. iya. Itu harusnya pendaki tuh. Oke. Ya, dulu tuh begitu. Gimana mas? Geng pak terakhir mau wawan kali telat. Masak nunggu masakin mie, kasih sosis, kasih jajan-jajan. Sampai turun dibawain bawain Enggak sari gandum jadi. sari gandum. Wis, jangan dia sanggup. Makasih ya. Saya turun jam 8 dari situ, langsung ngebut lagi. Ngebut arah dari Rawambi ke Cisenter kan kayak hutan, kayak saya bayangin kayak serem hutan gimana ya? Kang pinus gitu. Iya, saya bayangin kayak serem-serem gitu loh. Kayak dredeg, ada bukan takut hantu ya, takut hewan buas. Soalnya kan terkenal dari Rawambi sampai Perlintasan. Center. Iya.
Ini nggak terlalu lebat sih. Iya, nggak terlalu Iya. lebar. Cuman banyak pohon tinggi. Terus jalan, tengah jalan ada ranting jatuh. Atak. Nggak berani noleh jam. Lebih cepat jalannya. Lebih cepat. Nyampe di center jam setengah 9, setengah jam cuman. setengah 9 nyampe di center. Ada rombongan lagi, ngobrol lagi, Dibikinin susu hangat. susu. Sentor. Iya, Iya, di di center. Jadi ngobrol-ngobrol, terus langsung dah turun sampai pokok sampai Cikasur itu jam setengah 11. Aku nyampe Cikasur dari atas tuh lihat kan, alhamdulillah, selamat kita selalu. Lega rasanya. Lega rasanya, kayak seneng gimana, langsung turun, terus makan Ya itu. langsung turun, makan. Kebayang aku kalau cuma 3 hari, 2 malam itu, aduh, gila. Saya pasti kalau saya ikut sudah nggak mungkin sanggup. Itu nggak sanggup. Iya, cuman ya kayak harus remedi lagi soalnya nggak ada nikmatnya. Ya cuman dapat foto gitu aja. Iya, cuman kayak kebutuhan pernah ke Argopuro gitu. Sampai Sekarang bisa yang ceritain yang terakhir ke selamat lah itu ya. Iya, Ya, selamat lah. banget. Sudah banyak itu pelajaran. lagi, masih ada cerita konyolnya. Dari di Sentor makan tidur. Nah, alarm yang mau sambil itu lupa nggak dimatiin. Lupa nggak dimatiin. Bunyi lah, jam 1 itu bunyi. Kan udah kecapean. Capek Oh, kita. nggak Nggak bangun. bangun sekali. Sampai ada tenda sebelah itu, wah, Udah muak. Samit tenda itu diobrak. Samit. Nggak bangun, Om. Nggak bangun Sampai masih jam terus. Sampai setengah 3 ya. ya. Wih, sampai giniin terus baru bangun. Salah alarm ini dimatiin, saya nggak keluar, malu. Terus tidur baru pagi, dia rasa-rasa bunyi nek sing alarm ini ganggu wong turu. Jam 1 lho nguripi alarm ngono gak tani. Aduh, iki lah. Ya apa lah. Udah gak ketemu lagi. Pagi nganu beres-beres jam 7 turun, nyampe Mata Air 1, enggak ngecek saya. Mata Air 1 langsung jalan turun Nggak sampai ada kan kecuali di janji ini. ada. Oh, iya. Ada di sana. Memangkal. Mangkal Iya, ya. mangkal. Mas, ojek mas. Enggak Pak, saya jalan. Emang udah niat jalan sama saya. Dia ujung laku, udah kuat. Minum carrier sampai Badran, sampai base camp. Estimasi 8 jam itu jalan. Cuman kalau kan yang estimasi 8 jam itu naiknya kan, itu turunnya ditempuh 2 jam gitu. Bisa lari saya jalan. Bisa lari sampai jalan Australan itu bisa masih gak kuat ngayu, sama layu dhisik juga sepeda parahnya sih saya udah gitu. Jadi bisa lari. Ada orang pulang Oh, dari sampai boncengan motor ke sananya. Iya, Iya, bener Mas. motoran. Bisa lari, ada orang pulang dari kebun sendirian. Bareng Mas. Akhirnya naik ada 1 kilo mungkin. Wah, lumayan ini hemat tenaga, kena balik Banyuwangi. Yang bonceng kamu doang. Iya. Iya, Oh, saya, duluan. terus bisa udah deket itu ada motor juga orang tua, bisa naik juga, udah deket tapi, yes, jalan itu over banget sampai pulang saya nggak bisa jalan lutut ini, Iya Pak. 2 hari pincang. Over activity ya. Iya. Nah sekarang giliran kamu yang cerita itu ke Arjuna. Arjuna. Ya, kalau Arjuna itu udah awalnya nggak ada bayangan akan ke Gunung Arjuna. Nama Arjuna aja tahu dulu masih kan punya saudara di Malang. Itu tahu nama Gunung Arjuna. Nah, udah juga pernah kebayang akan naik ke sana. Terus punya temen saya Mas Akbar itu. Mas Akbar kan mondok punya temen orang Malang. Terus ditawarin dia aja naik Gunung Arjuna itu. Terus oke lah berangkat, pesen tiket online, udah langsung berangkat kayak mimpi kayak enggak Arjuna, belum punya bayangan kan sebelumnya. Terus akhirnya ya itu berangkat, pertamanya kurang 1 personil, cuman saya sama Mas Akbar, terus Mas Diki diajak. Awalnya itu rencananya 3 hari Om. Arjuna dia Sumber Berantas 3 hari. Ngobrol-ngobrol sama Mas Diki, kok akhirnya cari-cari tahu kayak jalur paling pendek
paling dekat lah via Sumber Berantas itu. Akhirnya katanya Mas Diki kalau 2 hari 1 malam mau ikut. Terus ya udah, akhirnya 2 hari 1 malam sama Mas Diki. Biar nggak lama-lama libur ya. Iya, Itu lebih ringan sih. iya. Ya ringan. Nggak sampai capek banget. Malah kalau kata saya nyantai banget di Arjuna. Iya udah nelen Argopuro ya. Makanya Iya. itu udah wah, iki gak sampai singklang ini sih. Saya bilang, iki teko miskin balik muncak nel sih kuat. Kayaknya. Iya. Berarti itu gunung yang ketiga ya buat kita. Oh 4 sama Ranti kali ya. Iya. Kalau pendakiannya sih yang kalau saya ngitung yang ke-11, cuman gunungnya yang ke-7 kayaknya. Cuman ya kalau dihitung sama gunung-gunung kecilnya juga sih. Yang favorit lah. Kalau Ranti kan enggak Iya. kenal orang. Iya ya. Yang favorit berarti 3 kan baru tahu. Iya, Raung, Argopuro sama Arjuna. Terus mau kemana lagi? Rencananya sih Rinjani. Bismillah tahun ini Rinjani. Kalau ada kesempatan. Ya. Terus gini, belajar dari 3 pendakian itu, kamu harus apa namanya, ambil evaluasi dari 3 pendakian itu. Apa triknya kalau nanti pengen ke Rinjani? Trik yang pertama bagi saya ini, jangan keburu-buru, nikmatin Setiap setiap perjalanan, perjalanan. nikmatin biar nggak nyesel kalau sudah selesai gitu. Terus yang kedua ya kayak perlengkapan itu harus siap semua. Ya wis, apapun itu kayak perlengkapan diri biar nggak kedinginan. Jadi lebih tinggi loh Rinjani. Iya, ya itu biar nggak kedinginan. 3 gunungnya. Ya, biar nggak kedinginan. Terus daruratnya kayak emergency blanket, takutnya ada apa-apa kan nggak tahu. Ya itu. Terus saya kemana-mana bawa kompor selain korek, kompor itu saya bawa. Soalnya kalau ada apa-apa, misal kita nggak bisa jalan di ketinggian, terus kan dingin kan pasti kan. Sebelum nyampe Hipo itu udah ada penghangat. Kalau mau nyalain apa kan jelas susah mau nyalain api. Yes, kompor itu yang mudah diakses pertama buat menghangatkan itu. Kayak yang di Arjuna kemarin kan, kamu usahanya aku bawa kompor, kalau kompor tak bawa nih, bawa kompor. Karena nyampe puncak, ini akhirnya pakai kompor kan enak banget. Kalau ini saya ya, masukan dari saya tuh, apalagi sekarang, dulu saya susah referensinya. Kalau sekarang kan gampang, lihat Iya. YouTube aja. Nah itu diukur benar. Maksudnya kalau start nanti camp pertama misalnya pos 3 Iya. atau apa, terus nanti ke camp lagi di Lawangan Sembalun, terus besoknya sampai itu kan hari Senin pagi. Iya. Balik lagi Sembalun, biasanya bongkar sepeda langsung ke Tegaranan. anak. Kayak gitu. Jadi waktu itu tuh kalau Rinjani camp 3, terus Pelawangan tektok, macam di Pelawangan, terus tektok puncak, bongkar tenda, langsung turun. Tapi triknya harus sampai Pelawangan lagi tuh paling telat jam 2 siang, itu paling telat. Jadi kalau bisa lebih cepat jam 12 siang itu bakal lebih nikmat lagi ke bawahnya. Iya. Nah itu semua spot itu bagus kok di Rinjani. Sayang kalau di Iya, cepet-cepet. kalau buat lari-larian ya eman. Argopuro aja eman sebenarnya. Eman Iya. banget. Pengen nikmati di Sungai Kolbu sampai pengen mandi aja nggak bisa ya karena nggak ada siang di sana kan. Itu tuh triknya saya udah tahu. Kalau kan sebelum ke Argopuro baca-baca tuh itu bawa bumbu pecel yang banyak, terutama untuk di Cisentor dan di Cikasur. Ada Iya. selada. ada selada Iya. air, kita rebus, kasih bumbu pecel, udah nikmat bener itu. Oh, kan kita harus belajar dari pengalaman orang-orang juga kan, Iya. termasuk yang baru ini dari yang itu orang rata-rata semua orang bule Yang yang insiden. kecelakaan. Jadi emang bule itu kalau menurut saya sih petakilan lah. Petakin. Disuruh diem nggak mau diem itu Iya. biasanya begitu. Nah kalau nanti ya belajar dari situ jangan begitu gitu kan. Iya. Ya, lalu
apa sih kalau menurut kamu tuh, jadi setelah ada bayangan nih, kalau kayak kamu ke Raung kan itu nggak buru-buru tuh, Ya, Ya, nyantai banget. santai. terus yang Argopuro buru-buru. Buru-buru. Sebenarnya nikmatan mana sih? Ya nikmatan Raung ini. Jadi pada akhirnya bukan nikmatan Raung dan Argopuronya kan, nikmatan kalau perjalanannya itu Santai. benar-benar Dinikmati. dinikmati, dari sini ngecamp, dari sini ngecamp. Ya. Kan emang tujuannya buat menikmati keindahan Iya. sebetulnya kalau menurut saya ya. Iya, iya. Ya emang Iya. bener sih. Memang bener. Cuman kita aja yang waktunya pendek, pengen gunung yang jauh. Udah ngambil pelajaran apa kalau dari 3 pengalaman naik gunung ini, apa yang kamu ambil pelajarannya, terutama persiapan untuk naik gunung? Yang terutama ya tentang manajemen perjalanannya sih, Bang. Yang satu, Ya, terus kayak misalnya cari-cari di internet itu seperti informasi gunungnya ada sumber airnya apa enggak, kan kita harus manajemen masakannya apa yang harus dimasak. ya referensi Ya, referensi terkait manajemen. Ya, Lalu di luar selain itu, yang paling pokoknya Fisik utama. kita sebenarnya ada 3 faktor. Satu fisik, 2 skill, 3 mental. Iya. Kalau mental ini dilatih, kalau fisik dipersiapkan, kalau skill dipelajari. iya, Nah, skill kan dikit-dikit kemarin udah tuh navigasinya. Iya. Kemarin ke Argopuro mengandalkan Avenza. Ya. Bayangin kalau masih manual sampai ambil itu, nggak ada Wah. Avenza. masih Lama. orientasi Ini medan. orientasi ini dari mana posisinya, bener ora iki, bidik sana bidik ini, masih pakai kompas itu. Iya. Itu kalau siang, kalau ketemu malam kan Iya, bingung udah. lagi. Udah. Itu kan sekarang diuntungkan oleh adanya teknologi. Iya. Ya mungkin yang perlu diingat-ingat masukan desa itu, satu, fisiknya dijaga banget, nggak bisa sembrono ternyata orang naik gunung. Iya, Iya. nggak bisa. Beda Nggak aja ujuk-ujuk. kemarin sampean tahu Cakto kan, Ya, kuat dia fisik beginiin pasir, tapi Iya. ini nggak kuat. nggak kuat. Iya. Jadi apa aktivitasnya yang dilatih itu apanya gitu. Ya ini juga harus dilatih ini untuk buat bawa beban gitu kan. Tapi yang paling diandalkan kan kaki. Kaki nomor 1, kalau nggak ada kaki udah nggak bisa melangkah lagi. Terus perlengkapannya ya kan, Iya. dievaluasi terus tuh demi menikmati Perjalanan. perjalanan di gunung. Kalau saya misalnya hal yang sepele deh, tidur aja. Kalau tidurnya nggak enak, kedinginan itu mimpinya pasti Iya, aneh-aneh. kurang pas, kurang nyaman gitu. Ya itu kenikmatannya kan jadi berkurang. Iya, Iya, kan nggak bisa dinikmati. Makanya poin terakhir saya yang paling penting itu tidur nyenyak, makan enak. Iya. Ya itu nikmat naik gunung itu. Nah itu jawaban itu kan tadi kalau dari pertanyaan Pak Lurah kan panjang tuh. Iya. Iya. Harus dilakoni. Opo enak nggak bisa diceritain. Iya. Pak. Harus ngalami dulu. Iya. Mungkin nggak pernah. Aku nggak pernah sekali naik gunung, itu pasti kecantikan. Iya belum tentu juga. Kan ada, kalau menurut saya itu kan ada gini, presentasi manusia nih yang pendaki. Kalau yang baru mendaki terus ketemu medan yang jelek, tobat langsung dia. Tapi Iya, kalau pasti. begitu udah mendaki terus ketemu pemandangan yang bagus, Dan enak. wow dia evaluasi sama dia, wah asik ya ternyata. Nah, itu Langsung. kenikmatannya beda-beda. Dari Tiap gunung itu beda pemandangan, beda kenikmatan. Jadi sebenarnya gini, ini menurut saya pribadi, Iya, dari gunung. pendaki gunung itu adalah orang yang ingin menjawab teka-teki. Ya. Kenapa naik gunung ya? Karena ada gunung. Kenapa mau naik gunung? Ya karena pengen tahu di atas tuh kayak gimana, Iya. ada apa, rasanya bagaimana, apa sih gitu loh. Iya. Iya. Rasanya piye. Nggak cuman katanya. Iya, manusia-manusia penasaran itu ya si petualangan-petualangan itu. Petualangan Iya. Tuhan. Salah satunya adalah pendaki gunung. Salah banyaknya ya banyak. Misalnya ada orang masuk gua, apa sih wong petang gitu. Iya. Ternyata begitu diterangin ya bagus, ternyata ada stalagmit, ada stalagmit. Iya. Apa sih enaknya gantole, pas terbang layang, paragliding gitu kan. Ternyata begitu melayang ya enak. Iya. Apa sih enaknya arum jeram, itu semua
menjawab teka-teki dalam diri. Terus KB nggak bisa di petualangan itu nggak bisa di apa namanya dijustifikasi. Apa enaknya kalau jeram wong nantang hidup mati? Ya padahal kalau kita pikirin ya sama aja sih orang balapan naik motor juga. Resikonya gede. Ya, ya namanya celaka itu kan nggak ada di kalian. Menurut saya nih dari 3 kali pendakian saya udah nggak nganggap kalian lagi pemula kan udah. Nah, tips-tipsnya apa buat teman-teman yang baru mau dari pelajaran yang kamu ambil, kasih tipsnya ujung ini, Ya. jadi apa tuh kira-kira? Buat teman-teman, yang pertama ya yaitu manajemen waktu, guys. Paling utama jangan terburu-buru, karena nggak enak banget selain capek ya kita nggak bisa nikmati. Yang kedua, Latihan fisik. ya mending latihan fisik. Kalau emang nggak kuat ya nggak apa-apa sih. Itu lagi balik ke manajemen waktu lagi. Kalau kita fisiknya lemah ya waktunya agak panjang, tapi ya double lagi, logistik harus lebih nambah kan, beban lebih berat. Nah, terus cari referensi dulu sebelum naik. Nah itu juga tuh perbekalan ya. Perbekalan tuh dihitung bener-bener karena ini adalah kegiatan yang ekstra dari hari-hari biasa. Iya, iya. Kalori, namanya kalori itu harus diperhitungkan. Ya misalnya tadi makannya taruhlah nasi dengan telur ya, mungkin telurnya jadi double. Ya, Tapi ini masalahnya kan teman-teman pada kalau naik gunung itu malas. Bawa Iya, itu usahakan jangan malas. ya, Justru dengan hobi naik gunung itu kita akan tidak jadi pemalas kan. ya. Mau nggak mau kalau nggak gerak nggak makan. Nggak kemakan, iya itu. Masak nggak makan. Ya untung saya sama Isal, jadi kayak ya sebenarnya nggak boleh. Saya emang tidak masak ya. Ya emang setiap nih gunung apa sih masak masih. harus konsekuen, Iya. harus konsisten, harus tepat waktu. Itu pelajaran-pelajaran semua tuh. Kalau enggak ribet, kalau enggak hilang, kalau enggak waktu enggak tercapai. Nanti ya itu tadi kan akhirnya karena manajemennya kurang rapi, kenikmatan berkurang. Gitu Iya. Kan bisu sebenarnya kalau udah tahu referensinya naik Argo Puro itu sekian hari ya itu diikutin itu pasti nikmat. ya Karena tadinya buru-buru itu ya jadi akhirnya makannya enak kurang. gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Kadang memang begitu pemula tuh harus mengalami. Iya. Ya, akhirnya kan jadi satu alam, harus mengalami, terus menjadi pengalaman, dan akhirnya jadi ilmu. Ilmu. Alam, pengalaman, mengalami ilmu. Kalau nggak mengalami nggak akan punya ilmu. Iya. Ya ilmu itu didapat dari situ, bukan cuma dari bangku sekolah aja. Iya. Jadi emang lebih penting banget dari pelajaran sekitar semua, sekitar jalan-jalan sekitar segala macam itu. Kecuali orang yang nggak ngerti ya itu cuma dipakai main-main ya nggak dapet Iya. ilmunya. Iya. Kalau cuma di bangku sekolah aja mungkin nggak akan dapat ilmu tentang navigasi darat gitu apa. Ya belum nanti apa efek-efek dari naik gunung ini kan tahu ekosistem, Iya. tahu fungsi gunung, tahu Akhirnya fungsi hutan. sadar pada alam. Iya, yang tadinya bersih kembali bersih, Iya. nggak dikotorin. Ya. Kan kita tujuan ke sana nyari yang indah. Iya. Masa dikotori. Masa ada sampah gitu kan jadi nggak indah. Iya. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi nggak dari kamu yang mau disampaikan? Udah sih cukup. Cukup ya. Jadi itu bincang-bincang kita. Jadi satu apa namanya kegiatan naik gunung dari mulai pemula. Tapi kalau menurut saya ini pemulanya bukan FOMO ya, bukan mau ikut-ikutan. Kalau FOMO tuh sampai orang mau update, mau ikutan update, nah itu FOMO tuh. Tapi kalau ini lebih ke pengen tahu, ingin mengalami, terus menjadi pengalaman dan mendapat ilmunya. Oke, itu aja bincang-bincang saya dengan tetangga. Dan kita cari lagi apalagi yang bisa diulik dan disampaikan untuk channelnya
setuju gitu. Oh yo. Dadah.